Kalau saya bilang api Mokondo loh, kenapa kalau saya bilang api Mokondo? Oh, ada masalah. Loh, saya ambil itulah kebenaran. Api pun pakai data saya. Mereka itu pakai data saya untuk mau mencari tahu kebenaran. Sebelum saya sampai ke sana, api ternyata cari yang namanya duit, galang, donasi. Pergi untuk cari tahu kebenaran. Sebelum saya sampai ke sana, api ternyata sudah duluan. Untuk dapatin konten ternyata. Loh, itu api yang api dapat itu bukan seperti yang saya dapatkan. Ya, informasi dari informan saya itu sangat-sangat akurat. Beda dengan api yang pergi ke sana. Ya, ini saya sampaikan ya. Itu belum seberapa kalau saya, informan saya yang bukakan, ya, sudah ada wawancara dengan beberapa orang, oh itu tunggu saja. Jadi informasi terkait dengan api yang wawancara dengan keluarga Edis, itu bagi saya itu biasa. Karena saya sudah dapat duluan. Ya, saya yang sebenarnya akan turun ke sana, tapi ternyata api lebih duluan cari konten. Ya, dan mereka mengakui itu kok, bahwa mereka mendapatkan apa yang ada dalam informasi saya. Jadi kalau api-api Mokondo itu pergi ke sana ya, bukan karena si api-api Mokondo itu dapat dari mana mereka kalau bukan dari. Dan saya udah bilang ya kepada yang namanya si Edis, ya saya kasih kesempatan kau dua kali 24 jam. Ya. Apa yang saya katakan itu kau meminta maaf atau enggak? Ya. Makanya Edis itu juga ya apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saya udah bilang kalau saya itu orangnya, lu kalau minta maaf sehabis-habis. Tapi kalau lu yang mau menabur angin, maka lu akan menuai badai. Ya. Apa yang dilakukan Edis adalah memfitnah saya pegang paha istri orang, ya. Wow banget gitu kan. Itu lu harus dapatin juga, lu harus tahu bahwa waduh re. Terus ada lagi yang mau galang-galang donasi untuk melapor. Galang dong donasinya. Biar mau lapor mata pisau katanya, mau lapor Robert William Raja. Tertawa kalian dengan persekusi nenek 80 tahun. Hah? Kau ini mikir nggak pakai otak blackout? Yang kalian harus lakukan ketika waktu kau berpikir Yuli pergi ke rumahnya bom-bom, maka kalian juga harus terima ketika Edis dicari tahu kebenaran tentang yang namanya oleh api-api Mokondo. Karena itu yang saya lihat bukan persekusi, wawancara kebenaran. Yang saya lihat itu, yang saya nonton bukan persekusi. Kok dibilang, ini kenapa ini playing victim sekali, blackout. Lu nonton, makanya jangan dibilang. Justru dengan adanya hal seperti itu, Edi sulit untuk mendapatkan yang namanya suaka nantinya. Karena dengan wawancara terbuka kepada ibu dan kakaknya, ya, itu jelas bahwa Edis tidak pernah yang namanya dipersekusi Islam. Loh, itu kenyataannya yang kita dapat di situ kok. Ya, yang saya lihat kok mereka bilang Edis gak pernah itu, dan kalau dibilang persekusi, mana persekusi? Ya, saya tidak melihat persekusi di situ. Kalau yang saya lihat adalah ya orang mewawancarai ini ya. Terdengar.
Tapi bukan dibilang udah dijual. Kurang tahu. Oh, Dia saya itu aku nggak ngerti ya. Soalnya dia cerita-cerita saya sampai harus berkorban, jual barang saya semua gara-gara dicari Muslim. Ini kan gila nih. Aku nggak tahu kalau itu. Ada Kalau sampai ke sana saya nggak tahu karena kami jujur aja tidak pernah masuk ruang-ruang itu. Iya. Ya karena dia gini Pak, kemarin tuh dia fitnahnya gitu. Saya itu mau dicari-cari sama umat Muslim. Saya sampai berkorban, rumah saya jual. Semua saya jual demi membela iman. Artinya itu nggak benar lah ya, nggak ada jual. Masa iman dibilang? Ya dia ngomongnya gitu. Sorry. Kita nggak setuju. Edis. Nggak ada. Kita cek satu Indonesia semua LP, nggak ada LP tentang Edis itu. Nggak ada. Artinya kan fitnah kan? Fitnah. Dia membuat seakan-akan Islam lagi nyari dia. Padahal nggak ada kan Pak? Pernah nggak ada dengar kabar dia dicari umat Islam? Nggak ada kan? Nggak ada. Aku nggak ngerti. Statement. Justru ini menambahkan bukti. Kalau teman-teman jeli dalam wawancara terkait dengan Edis dipasang, itu kan dipasang tuh mikrofon. Yang loh, yang dipasang untuk diwawancarai, ya artinya di sini diwawancarai. Itu kan jelas di situ. Orang bersedia ada wawancara. Kalau teman-teman lihat ya, ini saya tunjukin dikit. Ya, ini Api-Api Mokondo ini juga lagi nyari konten kan, jadi cari tahu gitu. Itu ada mikrofon, ada sarafonik di situ. Ya otomatis itu diterima. Jadi bukan berarti itu dipersekusi. Makanya nggak mengerti arti persekusi ini. Aduh. Berat saudara-saudara. Ya itu juga sama seperti yang berlaku pada Yuli. Mendatang ke rumah Pak Bom Bom. Kalian yang menyetujui bahwa Yuli pergi cari tahu tentang si Bom Bom. Di rumah Pak Bom Bom. Kalian juga harus sama. Menyetujui bahwa si Edis ini harus dicari tahu kebenarannya. Sama. Tuh. Apa tuh? Edis itu kawin sama orang Katolik. Hamil duluan. Nggak dikawinin di gereja. Makanya sakit hati. Kalau saya punya data, ada yang lebih baru lagi dari ini. Ya. Kalau saya punya data, ada yang lebih terbaru dari ini. Itu wawancara langsung soal sawah. Soal sawah. Tapi itu belum saatnya. Ya. Karena Api udah duluan. Ya udahlah. Kalau data saya akurat. Makanya saya mau kalau Edis itu kan dia bilang mau lapor saya. Oh saya simpan dulu saksi-saksi gitu kan. Ya, saya simpan dulu saksi-saksi saya. Tunggu Edis datang melapor ke Indonesia. Kemudian saya juga buat laporan. Baru saya buktikan. Kemudian Edis juga buktikan bahwa saya memang benar-benar pegang paha istri orang. Ya, itu. Jadi itulah kebenaran. Ya, saya kira saya mau datang cari tahu, cuma saya belum ada waktu untuk ke Kulon Progo. Api-Api udah ke sana duluan. Api-Api udah nyosor duluan. Mereka berdasarkan apa yang saya sampaikan di YouTube, tiba-tiba mereka udah nyasar duluan. Ya. Pernah sekali Kores datang ke sini terus mau nanya-nanya, kau siapa? Kambing sama aja kau dengan dia. Saya gimana pun, tetap yang namanya perbedaannya perbedaan. Ya, jadi saya tidak akan yang menjadikan musuh dari musuhku adalah temanku. Tapi mereka udah nyasar duluan, udah biar. Ya, mereka juga memakai data saya kok. Ya. Jadi mereka ternyata pinjam data-data ya udah. Ya.
Kalau ada data saya yang saya belum bukakan, yaitu wawancara langsung. Ya, ini intelijen kami, informan kami pergi ke sana dan langsung bertanya soal apa yang terjadi. Ya, kenapa bisa ada yang namanya cuci kampung apa segala macam? Ya, kalau mereka merasa bahwa tanya ke orang tuanya, ya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin ya bahwa orang tua itu mau ngasih tahu yang gimana. Tapi kalau saya infonya, ya siapa kalian nanti akan lihat aja. Tergantung kalau Edis mau pulang. Ya, dan ini wawancara ini membuat Edis sulit untuk yang namanya dapat suaka nantinya. Ini wawancara yang memang karena ternyata ya mereka sendiri sudah membongkar. Oh, satu pacaran mungkin. Nih. Ini membuat Edis sulit untuk mendapatkan suaka karena kejujuran dari keluarganya sendiri. Kalau teman-teman share ke kedutaan, ke pemerintah Amerika, ya, itu akan sangat sulit dengan lepas. Tapi bukan dibilang udah dijual. Kurang tahu. Oh, Dia dia saya itu aku nggak ngerti ya. soalnya dia cerita-cerita saya sampai harus berkorban, jual barang saya semua gara-gara dicari muslim. Ini kan gila nih. Aku nggak tahu kalau itu. Ada Kalau nggak? sampai ke sana saya nggak tahu karena kami jujur aja tidak pernah masuk ruang-ruang itu. Iya. Ya karena dia gini Pak, kemarin tuh dia fitnahnya gitu. Saya itu mau dicari-cari sama umat muslim. Saya sampai berkorban, rumah saya jual. Semua saya jual demi membela iman. Artinya itu nggak benar ya, nggak ada jual. Oh, masa iman dibilang? Ya dia ngomongnya gitu. Sorry. Dia ngomongnya gitu. Enggak. Kita nggak setuju. Edis. Tidak ada. Nggak ada. Kita cek satu Indonesia semua LP, nggak ada LP tentang Edis itu. Nggak ada. Artinya kan fitnah kan? Fitnah. Dia membuat seakan-akan Islam lagi nyari dia. Padahal nggak ada kan Pak? Karena nggak ada dengar kabar dia dicari umat Islam. Nggak ada kan? Nggak ada. Wah, aku Tapi nggak ngerti. kalau statement Nggak ada. Kalian pikir dengan kalian share ini kepada yang namanya pemerintah Amerika supaya Edis dapat asilum, dapat suaka, kok sakit jiwa? Itu tadi kata siapa? Kata binatang Daud. Ayo share ini kepada biar Edis cepat dapat asilum. Oh gila, ini pernyataan ini. Memang orang bodoh itu binatang-binatang itu. Kalian share sebanyaknya, share justru dia tidak akan dapat apa-apa. Menyatakan bahwa dia tidak akan yang namanya diancam. Ya, tidak ada. Kalau pas live Edis diancam, ya Edis diancam bisa aja disuruh orang, "Hei, saya live nanti kamu ancam." Loh ini pengakuan orang lain. Ya, kau ngerti nggak cara pembuktian? Apa yang disampaikan itu bukan didengar pada saat ini. Ini satu penipuan nih. Contoh ya, saya minta, ayo Bang Dai Roger, kamu naik ke atas. Nanti kau ngancam-ngancam saya ya. Loh itu bisa aja semua settingan di sini. Ya, yang benar itu laporan dari keluarga. Nih laporan dari keluarga. Muslim. Saya sampai berkorban, rumah saya jual. Bukan diteruskan. Jadi kan ada namanya, ada tempat. ya ada kios. Siapa yang ngisi? Kios. Tapi bukan dibilang udah dijual. Kurang tahu. Oh, Tapi dia saya itu aku nggak ngerti ya. soalnya dia cerita-cerita saya sampai harus berkorban, jual barang saya semua gara-gara dicari muslim. Ini kan gila nih. Aku nggak tahu kalau itu. Ada Kalau nggak? sampai ke sana saya nggak tahu karena kami jujur aja tidak pernah masuk ruang-ruang itu. Iya. Ya karena dia gini Pak, kemarin tuh dia fitnahnya gitu. Saya itu mau dicari-cari sama umat muslim. Saya sampai berkorban, rumah saya jual. Semua saya jual demi membela iman. Artinya itu nggak benar ya, nggak ada jual. Oh, masa iman dibilang? Ya dia ngomongnya gitu. Sorry. Dia ngomongnya gitu. Nggak. Kita nggak setuju. Edis. Tidak ada. Nggak ada. kita cek satu Indonesia semua LP, nggak ada LP tentang Edis itu. Nggak ada. Artinya kan fitnah kan? Fitnah. Dia membuat seakan-akan Islam lagi nyari dia. Padahal nggak ada kan Pak? Karena nggak ada dengar kabar dia dicari umat Islam. Nggak ada kan? Nggak ada. Wah, aku nggak ngerti. Nggak ada. Lihat sendiri. Ya, saya
Ya. Dia sudah menentukan nasibnya ketika waktu dia memfitnah saya sudah bilang, Edis, dalam 2 kali 24 jam, kau dan Suwarni minta maaf. 2 kali 24 jam, kau masih berpikir. Pertama awalnya 1 kali 24 jam, kemudian 2 kali 24 jam. Tetapi masih tidak mau, kau yang bodoh. Ya. Kau fitnah saya bisa begitu, Sofiatul. Kau maunya supaya kalian itu bebas. Kalau di Amerika tuh bebas gitu ya kan. Dan kau bilang kau tidak akan berhenti yang namanya ngomong tentang kebenaran. Terus kau bilang kau bukan pengecut ketika kau kabur ke sana, ke Amerika. Kau nginjak-nginjak Quran. Terus orang di Indonesia ini, apologet, orang yang berapologetika di Indonesia ini yang kena. Kau yang injak-injak Quran di Amerika sana, terus kau merasa bahwa nanti orang Islam semua berpikir bahwa kita semua di Indonesia ini sama seperti Sofiatul. Hah? Itu namanya pengecut. Itu namanya biadab. Kau buat apapun di luar negeri sana, kau nginjak-nginjak kitab orang. Ya, kemudian apologetika yang ada di Indonesia, itu dia yang harus menanggung akibat dari perbuatan kau, begitu Sofian. Itu sampah, ya, itu pengecut. Ya. Berapologetika di Indonesia saya jamin aman, saya aman-aman aja. Mau siapa yang datang sini? Api, hah? Mau ngapain? Kalau memang mau datang, saya terima baik-baik. Jangan kau seolah-olah mau persekusi seperti anak Batak, ku sikat nanti kau. Ya? Kau jangan pikir saya ini orang bodoh di sini. Tapi kalau kau datang baik-baik, ya saya layani aja. Mau diskusi offline, mau debat offline, boleh-boleh saja. Tergantung kau waktunya kapan. Ya. Jadi kalau saya, ya, makanya jangan bodoh lah. Tuhan bilang apa? Ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Jangan kau yang namanya sudah tahu itu hal-hal yang mengatakan pelanggaran hukum, jangan kau lakukan. Ya. Mertua Edis tidak digeruduk, tetapi diwawancarai. Kalau digeruduk itu berarti sudah ada yang namanya tangisan. Loh yang kita dengar memang diwawancarai sama seperti si Bom-Bom dan Yuli. Teman-teman sekali lagi saya ingatkan teman-teman semua. Ketika teman-teman semua menyetujui apa yang dilakukan Yuli kepada Bom-Bom. Maka teman-teman semua juga harus menyetujui apa yang dilakukan si Julius dan si Kores kemarin kepada mertua Edis dan kakak Suwarni ini. Loh ini jelas. Itu harus yang kalian percayakan seperti itu. Itu namanya hubungan timbal balik. Itu namanya suatu hal mata ganti mata. Lu lakukan itu, lu juga siap harus dilakukan seperti itu. Yuli datang ke rumah saya mau banyak omong, mau tanya-tanya segala macam. Siap juga Edis seperti itu. Nanti giliran si Yuli. Jadi api ke Kulon Progo, Bang MP wawancara mertua Edis. Ya. Ini jelas-jelas wawancara kalau kalian pintar melihat. Ya, karena ini sudah ada digantung. Ini kerelaan untuk menggantung yang namanya mikrofon. Mbok Suwarni juga. Ini digantung. Jadi bukan, kalau Anda bilang bahwa itu adalah suatu persekusi, ya bodoh namanya. Itu namanya tidak punya hikmah. Mbok Temu juga pasang kok sarafonik di situ, itu mikrofon. Ya. Jadi kalau dibilang kasihan, loh dia jawab kok. Ini kalau kita lihat ya, apa yang nanti akan terjadi ya. Ya pastinya kalian sudah tahu konsekuensi. Kalau orang udah tahu rumahnya ya. Hidup tidak tenang. Hidup mulai pikiran.
Itulah kebodohan dari Edi. Sebenarnya saya udah sampaikan sebenarnya. Saya tuh kasihan kalau seandainya rumahnya itu diketahui. Tetapi memang ya Edi sini juga manusia yang nggak tahu diri juga. Jadi mau gimana lagi? Kita juga mau kasihan juga daripada ya suatu waktu nanti dia terus seperti itu dengan para binatang. Ya harus dikasih shock terapi dikit. Karena memang udah terlalu kebablasan juga. Ya. Di situ orang yang memang tipenya sindrom star ya. Dari yang kalau katanya itu udah nggak punya apa-apa ya, kemudian dia pakai motor. Ntar ya kita lihat nih ya. Nanti yang dia pakai motor. Kita dengar dulu nih ya. Ya. Ini wawancara dengan yang namanya membuat Kalau enggak lah Pak, itulah kita minta ditemani gitu kan. tidak ada gejolak di masyarakat yang sampai karena warga sih tujuan itu dia sih nggak tahu menahu masalah ini, jadi kadang-kadang didatangi orang ada apa kan jatuh kecil suara. Paling konsepnya kita ke rumahnya cuma ambil video rumah. Nanti kita ajak makan di luar, di sini atau di luar, mungkin nggak di sana, supaya nggak mengundang ke keingintahuan warga. Berarti nggak semua diundang, berarti hanya mungkin keluarganya aja berapa, perwakilan hanya mertuanya saja Pak. Sama Sanak saudaranya kalau ada. abangnya Suwarni, ada abangnya. Ya boleh, itu aja Pak. Iya. Diulang. Ya, jadi paling kita minta izin sama Pak Lurah untuk mengunjungi. Ya, karena kalau kita langsung datang kan nggak enak juga, itulah izin sama Pak Lurah kan. Jadi kita mau berkunjung, mungkin yang lebih tahu informasi kan keluarga lah ya. Dan kita berharap keluarganya mau menasehati supaya Edisnya ini berhenti. Ya, karena memang secara kelakuan dia yang enak, ya dia yang dapat duit, orang yang menderita gara-gara dia kan. Nah, ini yang kita nggak mau terjadi gitu. Jadi kita berharap keluarganya bisa menasihati agar Edis tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, teman-teman. Mungkin kalau gede nanti kita kena PL guys ya, dan ini lagi kumpulin poin. Pak Duko ya. Ya. Yuk. Mungkin itu aja teman-teman, kita lanjut ke tempat rumah kediaman Edis ya. Anjay, inilah TKP Edis dengan Suwarni guys. Dan di atas rumahnya. Iya, ini Julius dengan Kores. Dan ini sesuai dengan apa yang saya katakan, TKP-nya. Ya. Apa yang saya sampaikan itu fakta dan nyata. Ya, kalau teman-teman semua lihat TKP-nya ya memang seperti ini, nyata. Ya, tidak ada yang saya tambah-tambahkan. Kalau dia main di tempat sejuk, di sawah ya. Ntar ya, kita kasih kecil dulu, nanti bahaya kalau kita kasih gede. Ya. Soalnya kalian tahu sendiri kan. Nih, sawah guys, sawah. Oh ini dia main. Ya. Nanti di bawah rumahnya, di bawah rumahnya. Pakai kardus. Oh, bagian langsung. Kena rumput. Ya ini kita naik motor guys ya. Ya inilah jalan yang ditelusuri oleh Edi saat dulu menagih hutang ya. Tapi dulu belum ada aspal namanya, Res. Belum ya? Iya, sekarang udah ada aspal. Kayaknya Edi waktu nagih naik delman ya. Tapi muka dia muka ini sih. Muka ini, udah. Muka komedo, blackhead. Ya ini desanya Suwarni, istrinya Edis guys. Jadi dia dulu pacaran ke sini guys. Ya lagi hutang ke sini. Dan ini rumah mertuanya. Oke. Aduh, naiknya gila, wih. Satu tangan loh ini. Satu tangan kita pegang guys. Oh. Demi konten Julius, satu tangan. Inilah skill. Gak kayak Goldia sama Forest. Gak bisa berkendara.
Ya, ini rumahnya. Ini rumahnya nih yang punya direktur. Direktur punya rumah nih ya. Buat kalian ya. Yang kata Sofiatul kaya. Yang kata Sofiatul. Ini juga bukan yang namanya rumah dia. Ini rumah mertua. Nih rumahnya. Nah, udah tahu kan? Ya, jadi ini rumah dari mertuanya. Ya, bukan yang namanya rumah Edis. Ya. Gak miskin mau sombong tuh yang gak bagus. Sebenarnya tahu diri aja sih sebenarnya. Orang gak akan bicarakan kalau lu tahu diri. Kan dari istrinya Edis, Bu Suwarni ya. Ini namanya Bu Temu. Beda Sudiman. Izin Pak ya, bentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ivan Villa semua. Di kesempatan ini kita agak beda sendiri. Di mana kita sedang berada di kediaman dari istri Edi Sidabutar ya. Dan saya sekarang sedang bersama, izin Bang, nama? Beda Sudiman. Beda Sudiman. Pak Beda Sudiman ini adalah kakak kandung ya, Ya. dari Bu Suwarni, Ya. istri dari Edis. Dan Bu Ibu Temu. Ibu Temu, Itu mertua. mertua ya. Ya, ibu tadi. Oke. Jadi mertua dari Edis. Iya. Kan saya udah bilang kan. Nama mamanya pun saya tahu kan. Wong aku ini cari sampai di mana-mana pun berada toh. Aku kalau tentang data itu nggak pernah bohong loh. Wong kamu bilang aku ini bohong, mana ada nama ibu mertuanya. Bapaknya udah meninggal, aku bilang meninggal. Jangan salahkan aku Torek kalau tentang data. Ya. Jadi apa namanya? Kebetulan yang mereka pakai ini data saya sendiri. Ya, dan saya sebenarnya mau yang kemarin untuk pergi ke sana sendiri. Tetapi karena demi konten, tadi kata Kores, Julius demi konten, dia pergi ke sana duluan. Oh lah rek. Yo kan, aku yo orang ngerti mas. Oh masa sih mbak. Masa mbak nggak ngeh sama apa yang aku ngomongin loh. Oke ya. Jadi ini udah sampai kepada yang namanya rumah dari Mbak Suwarni yang ada di sana. Jadi ya, buat teman-teman semua yang udah bergabung, ini tim pencari fakta dari APII mengambil data-data dari YouTube untuk yang namanya cari tahu tentang si Edis. Kebenarannya seperti apa, ya. Sopo ngerti apusil. Boten toh, Mbak. Ditonton aja. Wah, aku cuma liatin doang di sini. Kita lagi di Kulon Progo katanya. Geruduk Yuli juga yang sudah geruduk PBB. Bentar lagi. Wong kita sampai mencari-cari data, berarti benar atau enggak ya. Yang penting dinikmati dulu Torek. Dadi dalang wae Mas. Dadi dalang wae Mas. Ora iso toh. Ini beritakan Injil, ini gak beritakan Injil. Kita juga udah sampaikan. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Kayak gini Thomas. Liatin kalau apa yang kita sampaikan itulah kebenaran.
Kenal ya dengan Edis? Kenal. Ya kadang ada orang kan nikah lari gitu kan, nggak kenal gitu. Ini nikahnya tahu lah ya keluarga ya. Dan keluarganya pun karena domisili dekat, sering berhubungan dulunya. Nggak? Sering ketemu nggak sama Edis? Siapa? Edis. Sering kerap ketemu apa orang? Ada pun kesalahan ini jarang-jarang ketemu. Oh, sama Warni itu nggak jarang ketemu. Sering main. Suwarni kan anak ya. Biasanya Ya. anak perempuan kan sama mama dekat itu. Ya dekat. Tapi kan jarang. Sama Adisnya kan jarang. Sama Edisnya jarang. Oke. Kalau boleh tahu, dulu nikahnya itu di sini atau di tempat lain? Di tempat lain. Di tempat lain. Tapi kenapa KTP Edis di sini? Mungkin dulu membuat KTP-nya di sini mungkin kan gitu. Saya sendiri kan juga nggak paham itu. Kalau saya pribadi nggak paham karena saya nggak tinggal di sini. Waktu Edis menikah tuh bapak masih ada nggak? Oh masih. Oh, dia masih hidup ya? Bapak masih hidup. Masih hidup dulu. Ya karena kita lihatnya tuh baik KTP-nya berdasarkan KTP yang dipakai alamat sini gitu kan, alamat sini gitu. Tuh, yang pertama, bapaknya, Mbah siapa sih aku lupa, masih hidup. Sesuai dengan keterangan yang ada. Kasih besar videonya, nggak boleh nanti TikTok langsung membuat kita itu jadi pelanggaran. Nikmatin aja ya kecil-kecil, yang penting ada suaranya. Tempe lebih Jawa dari wong Jawa. Poten toh mbak. Lo kita mode Jawa iki lagi di Kulon Progo. Gak deket sama keluarga Warni si Kudis ya, hanya mau ngambil anaknya aja, gak mau yang lain. Kebetulan Suwarninya lebih tua 5 tahun Tore. Ya, macam-macam original, ada videonya, kamu bisa bilang fitnah. Kok udah bilang fitnah Tore? Apa meneh? Ini asli toh. Emang mau kondo, emang. Lanjut. Artinya dulu pernah diurus mungkin ya sama Bu Suwarni atau mungkin mendiang bapak yang bantuin urus domisilinya jadi di alamat sini gitu. Kalau boleh tahu waktu menikah tinggal di sini atau nggak di sini? Enggak di sini, di Jogja. Di Jogja. Itu kok bisa kenal? Hah? Gue kok bisa kenal. Suwarni sama Edis. Ayo dia nggak tahu, nggak ada yang tahu kalau itu. Jadi pertama kali ketemu Edis itu waktu mau menikah atau sebelum menikah udah sering kayak pacaran kan sering datang ke rumah gitu? Iya. Pacaran anak juga kau Bintang. Oh, satu pacaran mungkin kurang lebih 3 kali. Ketemu. Oh, waktu pacaran Edis sama Waktu pacaran bertemunya cuma 3 kali. Ketemunya di sawah banyaknya. Kebanyakan ketemunya di sawah, bukan di rumah. Cuma 3 kali Torek ke rumah. Benar nggak, Mbak Agnes? Itu benar nggak? Tadi Mbok Nemu bilangnya bahwa cuma 3 kali ke rumah. Itu translate-nya benar nggak? Apa sih? Loh, wong aku nanya toh Mbak. Ketemu 3 kali di rumah. Yang lain ketemunya di sawah. Embu, oke, lanjut. Suwarni udah 3 kali datang ke rumah ketemu sama ibu. Oh, pernah ketemu. Waktu itu udah diperkenalkan ini pacar gitu. Oh, itu tahun berapa tuh? Tahun biru. Udah lama ya? Anak aku sendiri ngerti. Oh, Bapak waktu itu udah di sini Di atau? Jakarta. Oh, Baru saya di sini. ya maksudnya mana tahu dulu di sini terus merantau. Oh enggak, saya merantau. Itu dari tahun 1990 sudah merantau. Oh, dari masih Iya, saya SMP SMA gitu? Enggak, sudah SMA lebih. Oh, sekarang umur berapa?
Oh, 60 saya. Loh, nggak kelihatan. Makanya itu. Makanya nggak terbayar. Saya pikir masih 40-50 tadi. Ya, jadi saya merantau dari muda. Oh, jadi memang nggak di sini ya? Nggak di sini. Kalau ibu dulu sama Edis waktu pacaran, tahu nggak Edis itu orang mana, kerjanya gitu? Dia ngaku wong Medan. Ngaku wong Medan. Mengaku orang Medan. Ngaku wong Medan. Batak ya, kan Cina Butar gitu kan. Terus kerjanya tahu. Ya dia ku pinjam ke uang niku, jane. Tukang tagih ya? Ya. Dia yang punya atau dia? Tukang tagih. Opo aku bilang, tukang tagih. Wong informanku yang bilang seperti itu Tore. Gak salah kan? Apa meneh? Mau dibantah lagi data-dataku. Tukang tagih katanya. Gak salah kan aku bilang tukang tagih. Botemu tahu toh, masih ingat botemunya ya. Jadi teman-teman ya, ini tukang tagih, bukan direktur. Tukang tagih. Kerja. Dek sing duwe apa dek kerja? Nggak tahu. Loh. Biasa kan orang kalau mau nikahi anak perempuannya kan ditanyain ini keluarganya supaya jelas gitu kan. Nggak ditanyain. Nggak tanya. Kok dikasih nikah, Bu? Oke. Gak ditanya debt collector nih. Jadi waktu mau dikasih nikah karena udah hamil duluan apa gimana? Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Ini aneh bener. Ketika ditanya nggak tahu. Wow, kita lihat rek datanya toh. Supaya bisa tahu bener sinkron apa enggak. Data di Kulon Progo. Dia nggak tahu jawabnya. Terus waktu mau nikah itu gimana tuh? Memang Ikut Edisnya. ikut si Edisnya. Iya. Kok ibu kasih nikahnya? Mana tahu penculik nanti. Enggak. Hah? Polos-polos. Ya biasa kan apa ya, kalau kita kan anak perempuan mau nikah kan kadang kita tanyain gitu kan. Nah, ini keluarganya mana gitu. Tapi waktu itu ada cerita nggak Edis itu memang yatim piatu gitu? Enggak. Nggak tahu. Enggak tahu kita. Waktu nikah orang tuanya Edis datang. Enggak. Oh enggak ya. Family-familinya datang. Family-familinya datang. Oh, I see. Pestanya di Jogja. Iya. Oke. Terus waktu udah nikah nggak usaha. Tadi apa tuh? Yang punya atau kerja tadi? Yang mana itu? Yang pinjam-pinjamin duit. Ya, tadi Kurang tahu. kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Kurang tahu. Ibu juga kurang tahu. Kurang tahu. Kalau itu nggak kurang tahu. Terus dia kenal sama Suwarni itu apa karena dulu minjamin duit ke daerah sini atau ketemunya di Jogja? Oh, di Jogja kalau itu. Suwarni kerja? Warni kan kerja juga kan gitu. Oh, Suwarni kerja di kota? Iya. Oh, kenalnya di situ? Mungkin di situ. Oh, karena di luar tuh ada yang bilang kenalnya waktu di sawah gitu kan, Bu? Data-dataku nggak pernah mengatakan bahwa di sawah. Nggak pernah Tore. Oh alah. Mana mungkin di sawah. Kenalnya ya di Jogja Tore. Ah gimana? Agak ngerti nah itu. Ngerti. Tapi yang jelas semua di Jogja. Oh, mereka di Jogja. Terus nikah tuh. Setelah nikah dia tinggalnya di Jogja ikut sama Edis. Iya. Iya. Tadi dibilang usahanya nggak pinjam-pinjamin duit lagi ya? Nggak kerja di situ lagi? Kalau sudah kalau Warni kuwi wis ra pinjam duit. Enggak ditagih. Semenjak nikah sama Wardi itu sudah tidak pinjam lagi duit, pinjam duit. Sudah tidak kerja itu lagi. Oh, jadinya? Karena Warni kan juga aktif dulu, dia juga dagang toh. Oh, dagang juga? Iya, Warni kan dagang. Warni. Oh ini toh. Edis kerjanya di perusahaan dagang, direktur perusahaan dagang katanya.
Punyanya Warni dagang ternyata. Di perusahaan dagang ngapa weh kasar kui. Itu ya. Di situ ternyata punya perusahaan dagang. Berarti Edis anggota koperasi doang. Yo iyalah. Direktur warung tor ya. Iyo, apa meneh? Adik-adik wanita perempuan semua pedagang. Dagang apa nih, Bu? Hah? Dagang apa dulu? Siapa? Warninya. Oh, Warni juga bisa jualan apa? Pakaian, order-order semacam itu. Oh, jadi seperti begitu. itu. Jadi berhenti dari situ, kemudian membantu usahanya. Kemungkinan ke sana bisa. Tapi dibilang tadi keponakan rental motor juga ya? Itu belum lama. Oh, ini baru, usaha baru ya? Oh. Masih jalan rental motornya. Pantas Edi suka bawa motor. Katanya rental motor baru dari hasil donasi kemarin. Baru dari hasil donasi beli motor. Tap guys, hashtag hiburan ya. Wong ini kita lagi memecahkan sebuah masalah ini. Oh mantap. Oh, rental motornya kok masih jalan? Diurus sama anaknya? Hah? Jadi lokasinya dititipkan, lokasi itu sekarang diisi oleh keponakan. Keponakan? Ya, keponakan, jadi kakaknya dia. Oh, sama kakak? Oh, diteruskan ya? Ya, bukan diteruskan. Jadi kan ada namanya, ada tempat. Ya, ada kios. Siapa yang ngisi? Kios itu? Siapa yang ngisi? Sebenarnya kita juga kalau punya modal saya ngisi kan gitu. Tapi karena saya nggak punya modal ya biarkan aja. Tempatnya diterusin sama saudara, tapi buka usahanya beda. Oh, usahanya beda. Tapi tempat tuh punya Edis gitu? Punya dia. Oh, punya dia. Tapi bukan dibilang udah dijual? Kurang tahu. Oh, dia aku nggak ngerti ya. Soalnya dia cerita-cerita saya sampai harus berkorban, jual barang saya semua gara-gara dicari Muslim. Ini kan gila. Aku nggak tahu kalau itu. Kalau sampai ke sana saya nggak tahu karena kami jujur aja tidak pernah masuk ruang-ruang itu. Iya. Ya karena dia gini Pak, kemarin tuh dia fitnahnya gitu. Saya itu mau dicari-cari sama umat Muslim. Saya biasa nipu-nipu. Debater Muslim memang berani turun ke lokasi. Lokasi di mana Torek? Orang nyari konten kau bilang debater berani cari ke lokasi. Ini kebetulan dapat data dari YouTubeku kok. Karena mau cari konten. Sebenarnya aku udah bilang aku mau ke sana. Inilah buktinya kalau data-dataku itu benar semuanya. Gak ada bohong-bohongnya. Makanya kalian kalau mau melihat data, ambil dari mata pisau. Wong kalau aku bilang kalau dataku palsu, potong tititku torek. Potong tititku kalau dataku itu palsu. Mana ada aku mau tampilkan data palsu. Dataku asli torek. Nih. Udah dilihat. Dataku itu pasti asli. Anaknya namanya siapa, kawinnya kapan, udah lama. Sampai berkorban, rumah saya jual. Semua saya jual demi membela iman. Artinya itu nggak benar ya, nggak ada jual. Masa iman dibilang? Ya dia ngomongnya gitu. Sorry. Kita nggak setuju. Edis. Nggak ada. Kita cek satu Indonesia semua LP, nggak ada LP tentang Edis itu. Nggak ada. Artinya kan fitnah kan? Fitnah. Dia membuat seakan-akan Islam lagi nyari dia. Padahal nggak ada kan Pak? Pernah nggak ada dengar kabar dia dicari umat Islam? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini. Tadi dibilang usahanya nggak pinjam-pinjamin duit lagi ya? Nggak kerja di situ lagi? Kalau sudah Ya. Itu belum lama. Oh ini baru, usaha baru ya?
Muslim. Saya sampai berkorban, rumah saya jual. Semua saya jual demi membela iman. Artinya itu nggak benar ya, nggak ada jual. Masa iman dibela? Ya dia ngomongnya gitu. Sorry. Kita nggak setuju. Edis. Nggak ada. Kita cek satu Indonesia semua LP, nggak ada LP tentang edis itu. Nggak ada. Artinya kan. Wah nggak ada kok. Dengan ini membuktikan edis nanti gak bisa dapat suaka. Tapi saya komentar dikit dulu ya terkait dengan cara si Kores dan Julius ini. Ya memang cukup rapi sih saya lihat. Ternyata Kores dan Julius ini belajar dari yang namanya tim binatang. Ya, mereka sekarang mencontohi cara rum-rum binatang, rum-rum herder itu. Ya, jadi ketika waktu Yuli datangi si Bom-Bom, ternyata mereka juga buat yang sama. Kejam kamu ya MP, sangat kejam saya, Rek. Namanya kalau udah ngomong orang tua saya itu kejam juga. Jangan kau pikir bahwa Edis saja yang perlu kau bela. Edis ngomong orang tua saya, kamu nggak belain saya, Tore. Kamu enak jidat itu. Ketika Bom-Bom didatangi si Yuli, kamu senang. Baser-baser Edis itu senang. Giliran Edis didatangi, dicari tahu kebenaran, malah kau bilang saya kejam. Itu setan namanya. Makanya punya otak itu dipakai. Bukan asal ngerocos. Sama seperti ketua-ketua binatang. Jadi si Julius dan si Kores ini mengikuti apa yang dilakukan oleh si Yuli. Toh mereka namanya sama, si Yuli sama si Julius. Yuli US gitu kan. Sama si Yuli US juga. Wong mereka sama satu nama, si Yuli dan si Julius kok. Kan sama-sama mereka. Julius dan si Yuli. Si Julius meniru apa yang dilakukan oleh si Yuli. Begitu, Rek. Ya, apa yang saya putarkan di sini itu apa yang dilakukan oleh Yuli kepada Pak Bom-Bom. Apa yang dilakukan si Yuli ditiru sama si Julius. Karena mereka merasa bahwa apakah penting? Penting. Lanjut. Boh. Fitnah kan? Fitnah. Dia membuat seakan-akan Islam lagi nyari dia. Padahal nggak ada kan, Pak? Pernah nggak ada dengar kabar dia dicari umat Islam? Nggak ada kan? Nggak ada. Aku nggak ngerti. Statement orang statement dari orang Katolik ya? Iya, Katolik akhirnya nyari dia. Iya. Katolik yang nyari dia. Iya. Karena memang kayak gitu tuh, ya memang aneh kan gitu. Iya. Ngaku-ngaku bela iman kan? Bela iman tuh kemana bela iman itu? Betul. Bela ya definisi membela iman itu bukan berarti ya itu tadi seperti kata saya pertama tadi, tidak mengusik, tidak terusik, itu baru beriman benar-benar. Karena apa? Itulah personal. Ya, hubungan kamu sama Tuhan sendiri, ngapain ngurusin orang gitu? Ya, semacam itu. Ya. Nggak, kita cuma mau meluruskan bahwa yang dia sampaikan artinya bohong gitu kan. Nggak ada orang Islam nyari dia. Dan bahkan kios itu pun masih punya dia ya, belum dia jual kan. Kalau sampai situ, taraf itu saya tidak tahu. Tapi selama ini, akhir-akhir ini yang saya tahu, memang pernah apa-apa dijual.
Oh, Tapi ada yang masalah itu nggak ngerti ya. Tapi memang pernah dijualin. Makanya tadi siapapun saudaranya sekarang mau gantiin ngisi tempat. Enggak, ini ngisi kan antara dikasih pinjam atau nyewa atau beliin gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Sorry. Bapak nggak ditawari, Pak? Enggak. Nggak ditawari. Oh, enggak lah. Kenapa nggak ditawari, kan abang ipar? Hah? Nggak ditawari, udah Loh, ngisi. kita kan gini loh, hal-hal semacam itu kan kita tuh hal personal, pribadi, kita nggak pernah masuk-masuk gitu loh. Nggak maksudnya kan nanyanya ini kan usaha, Pak, gitu kan. Biasa kayak contoh Loh. kan. Kayak tadi dibilang yang ngisi keponakan juga nih. Ya benar. Keponakan kan. Ini kan abang ipar gitu, sama keponakan sama abang ipar. Iya, kan nggak pernah komunikasi dengan. Lebih kebanyakannya nggak tahu, Tore. Jadi ini ayah udah bilang ya buat teman-teman semua, apa yang kau lakukan, kau siap di masa depan itu kau juga akan dapatkan. Inilah yang namanya sistem tabur tuai. Kau ngomong saya, ya ada orang yang ke sana. Ya, itulah yang terjadi. Di sini Julius hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh si Yuli. Karena mereka juga satu komplotan Yuli Group ya. Mata pisau makin malas nonton, Bang MPO udah keluar. Jadi kalau kalian percaya dengan apa yang Yuli lakukan terhadap bom-bom, ya kalian juga harus percaya tuh kepada yang Julius lakukan terhadap Edis. Itu konsekuensinya. Masa kalian hanya mau ngikutin si Yuli, nggak mau ngikutin si Julius? Si Julius mencontohi si Yuli. Oh, ini ada galaksi toh. Galaksi. Bang, apa nggak bosen sih bang ngebahasnya ini mulu bang? Nggak takut di penjara Bosen. bang? Siapa yang mau dipenjara, Tore? Lah, ini sekarang nyebarin data-data kayak gini apa nggak kena pidana? Nyebarin data siapa? Ini data kayak gini disebar-sebarin kayak gitu. Ya saya nggak Ya dukung udah, kau- Edis juga karena dia memang sesat juga ya. Edis memang sesat. Cuman kan cara anda juga salah sih sebenarnya kayak gini. Cara yang salah yang mana? Ya fungsinya kayak gini apa? Lo biar saya itu ada yang namanya gini. Iya Kau berarti kan dengarkan nggak ada ya. fungsi kan? Dengarkan supaya ngerti. Ketika Edis mengatakan bahwa saya ini ya memegang paha istri orang, itu saya sudah kasih tahu. Dalam 2 kali 24 jam, kau dan Suwarni harus minta maaf. Kau tahu nggak itu? Ya lalu anda Tahu balas nggak? dengan seperti ini tuh. Sebentar. Itu benar. Kau tahu nggak? Kau tahu nggak? Iya makanya anda juga mau mencoba. Sebentar, saya mencoba tanya, kau tahu itu Iya, enggak? kan? Saya sudah memberikan, sebenarnya kau tahu atau tidak? Saya tanya dulu. Saya nggak tahu. Nggak tahu, jadi kau diam. Kalau nggak tahu, diam. Ya, Itu iya, artinya dibalik itu semua, saya nggak? memberikan, Dibalik itu semua, apakah seharusnya anda Dengarkan, melakukan seperti ini? Kan enggak juga kan? dengarkan, makanya dengarkan, supaya Anda ngerti. Ya, ketika saya memberikan kesempatan 2 kali 24 jam, artinya apa? Saya mempunyai hati kasih. Iya, anda Kau sama jangan Edis pernah nggak ada merasa hubungannya diri dengan dia. karena kau di Amerika, kau merasa diri bahwa kau sudah pintar. Oh tidak. Tidak seperti itu, Ferguson. Jangan Oke, kau gini, Pak. pikir Gini, bahwa Pak. kau ini ada di luar dari yang namanya wilayah hukum Indonesia. Kau malah seolah-olah memfitnah saya. Oh itu gila namanya. Nah, makanya ini adalah ketika hukum kasih tidak yang namanya mau didengarkan, kita ganti dengan hukum mata ganti mata. Artinya apa? Saya mencari keadilan. Oke, kalau kau fitnah saya ingin tahu nih, kira-kira anak kau yang kau kandung ini, nih ya, saya hanya bilang, anak yang kau kandung ini, coba kau lihat nih, Galaksi. Dia nikahnya bulan 12 tahun 2008. Dia nikahnya tahun 2008, bulan 12. Anaknya lahir tahun berapa nih? Galaksi.
Tahun 2009. Bulan 6. biasa anak dalam kandungan itu berapa lama? 9 bulan. Terus intinya apa? Oke. Saya nggak peduli. Menurutmu anak ini lahir hada sebelum hamil duluan atau gimana coba menurutmu? Apakah hanya dikandung 6 bulan? Saya nggak peduli. Oke. Ya, intinya kalau gini, kau nggak peduli, intinya terima terakhir dari kasih. Ya. Jadi kalau kau nggak peduli, ya sudah. Ngapain saya peduli dengan kau? Kau nggak peduli, apalagi saya peduli sama kau. Lu nggak peduli, kenapa lu repot di sini? Itu namanya dungu, adik. Saya ajari kau supaya kau mengerti tentang yang namanya keadilan. Nggak peduli tapi dia mau ngatur. Lu apalagi saya mau peduli kau. Bodoh itu. Ini saya lagi ajarkan supaya teman-teman mengerti tentang yang namanya keadilan. Ketika waktu ada orang mengatakan tentang masa lalu saya, pegang paha istri orang. Nah itu udah salah. Kalau kau ngomong tentang masa lalu saya pemabuk, saya ini, saya tidak yang namanya menolak itu. Saya nggak ada masalah. Ya, saya tahu diri, saya bukan orang suci kok. Tetapi kau pun juga harus tahu diri. Siapa diri kau? Apakah kau punya anak haram? Kalau kata Rudi Yohanes. Kau juga harus sadar diri. Kau punya masa lalu. Ya, ini kau lihat ini. Hei. Jangan kau jadikan standar diri kau. Ini yang anak haram ini. Kalau kata Rudi Yohanes. Si Owen Parulian Sidabutar ini anak haram. Karena hanya 6 bulan dikandung. Ya. Dengarkan itu. Jadi saya hanya menjawab apa yang ada. Kalau tahu diri punya aib, jangan sok suci, Edis. Dan kau mau membantah apapun itu, ini tetap akan menjadi sejarah panjang sampai kau mati, Edis. Kau kawin tanggal begini, anakmu pun juga seperti itu. Akan tercatat sepanjang kau hidup. Ya. Jadi kalau kau membantah tentang tidak main di sawah apa segala macam, terserah. Tapi ini bukti fakta yang ada. Ini kita naikkan lagi. Ada lagi yang mau datang? Ini ada mau kondo. Ya, jadi ini merupakan fakta. Ketika kau melakukan di sawah dan akhirnya ada yang hamil duluan, ya sudah. Kenapa kalian ini yang saya bilang, makanya jangan jadi orang, ya, hal-hal yang tidak benar itu disampaikan. Giliran kita bongkar dikit langsung nangis. Pendukungnya langsung nangis. Inilah kebodohan. Teman seperguruanmu keciduk-keciduk di sawah begitu. Sorry, saya bukan yang namanya bersekutu dengan Edis ini. Orang dia mainnya di sawah, Tore. Bikin cabul di sawah, akhirnya hamil duluan. Gimana sih kau Otrat? Gagak ngerti ini. Rat. Mana ini? Ini patah-patah ya? Patah-patah? Enggak ya, oke. Sejak kapan saya itu yang namanya kejituk main di sawah ini? Itu Edis itu bukan yang namanya seiman dengan saya. Dapat gelar S2 itu Edis, MBA. Ya sudahlah, setiap orang punya masa lalu. Banyak orang lain yang aneh-aneh, yang penting kedepannya baik-baiklah. Lo nggak bisa, Tore.
Hari ini saya difitnah. Hari ini saya yang namanya Anda berpikir bahwa saya pegang paha istri. Ini harus berlanjut. Saya, ini kan ada mau dikatakan bahwa mau lapor. Ya saya menunggu Tore. Ini yang tercatat. Kalau kata Rudi Yohanes, ini anak haram. Saya akan terus sampaikan, hei, ya, Edis, kau kenapa mencatat sejarah anak haram di dalam keluargamu? Iya. Naik. Yang mendukung Edis ya. Silakan yang mendukung Edis. Kalian pilih. Saya ini, saya nggak pernah bantah, saya ini anak pendeta. Yang kalian bantah itu apakah benar? Edis ini anak pembuat anak haram toh. Jadi ini ada versusnya. Pembuat anak haram sama anak pendeta. Coba naik. Pembuat anak haram versus anak pendeta. Oke. Loh saya nggak pernah menyangkal bapakku itu anak pendeta kok. Saya nggak pernah. Ya. Ini Tore. Masa dia fitnah saya pegang paha istri orang? Wong kalian mau merasa benar? Gimana Tore? Giliran kalau saya yang baru keluarin data dikit, udah nangis sana ini. Saya menyampaikan fakta Tore. Kalau kalian merasa benar, naik. Bela si pembuat anak haram. Ini kata Rudi Yohanes ya. Anak dari anak Edis itu anak haram. Dia memakai kata ulangan. Nonot MB dipajang kalian gak protes. Saya difitnah kiri kanan dari kemarin gak protes. Edis yang duluan fitnah tidak mau minta maaf akhirnya mata pisau. Ya. Gemata ganti mata. Iya dong. Wong aku ini mengajarkan supaya lah apalagi jangan seorang ini semena-mena. Ya. Jangan seorang itu merasa dirinya di luar negeri paling benar. Jangan seorang seperti Edis ini merasa bahwa saya di luar negeri, saya bebas hukum. Oke, kalau kau bebas hukum iya, karena lokusmu atau tempatmu di luar. Tetapi kamu pun juga harus menerima hal yang sama. Apa meneh? Yaitu Tore, kamu juga harus diketahui banyak orang punya anak haram. Kata Rudi Yohanes. Wong itu kata si Rudi Yohanes, kamu punya anak haram. Kamu juga harus tahu diri, Tore. Jangan dirimu seolah-olah mengatakan saya berokok, pemabuk. Kau aja membuat anak haram, daki-daki deh. Apa meneh, Tore? Bilang orang perokok, bilang orang peminum. Pembuat anak haram. Gak sadar diri kau. Hah? Tuh anak kau tercatat seumur hidupnya sebagai anak haram. Kata Rudi Yohanes. Bukan aku yang bilang. Daki-daki. Jangan kau pikir hidup kau udah paling benar, Tore. Jangan kau merasa bahwa kau itu punya banyak orang, terus tiba-tiba kau merasa udah paling hebat. Panjar anakmu itu toh 3 bulan di sawah. Masa kalau aku yang ngomong semua salah aku toh. Ya, ini. Itu toh. Biasanya herder itu punya Edis kan. Kemarin mereka kumpul-kumpul.
kumpul-kumpul di room etis. Katanya semua fitnahan itu diserahkan kepada binatang-binatang itu. Wong sekarang yang nyerang itu si Julius dengan si Kores. Berani gak Herder itu bantah mereka? Gak berani. Binatang-binatang itu berani gak mau doxing si Julius sama si Kores? Gak berani. Berani gak mereka ngomong-ngomong tentang si Julius dan si Kores? Goblok. Itu mana? Dateli je, ya. Wong mereka kalau orang Kristen yang ngomong sekali, Gret baru ngomong dikit, langsung dihantam. Si siapa? Si Agatha ngomong dikit, langsung dihantam. Saya baru selesai turun debat, langsung dihantam. Wong ini Julius, ya, yang mengikuti ajarannya si Yuli. Mendoxing yang katanya si rumahnya si kepala alien, kok kalian gak ngomong tore. Bang gak cocok loga Jawa. Sak napas juga ya kalau kayak gitu, ya. Piye to iki rek? Mana sih? Piye to iki rek? Ini berapologet atau ngomongin orang ya? Berapologet sambil ngomongin orang. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Hati-hatilah terhadap guru-guru palsu. Kita berapologet sambil ngomongin anjing-anjing. Wong aku kasih tahu toh. Apa kegiatan anjing-anjing itu? Doxing orang Kristen. Gak berani mereka sama si Kores sama si Julius. Padahal si Julius itu ngikutin ajarannya si Yuli. Biar kalian itu juga hati-hati. Piye tokik? Iyo. Boten mas. Si Yuli dan si Julius itu satu grup. Tukang doxing orang. Si Yuli doxing Pak Bom. Si Julius doxing Edi sama tore. Satu grup itu mereka. Yuli dan Julius sama tipenya. Uang aku lagi yang disalahkan. Aku punya data pribadi kok. Kok bisa sama ya bang? Jangan kau protes Kak Veto. Memang Tuhan udah ngasih tahu sama ya sama. Cara-cara Tuhan itu begitu. Biar kita tuh belajar ada kesamaan antara para binatang dengan umat-umat Mokondo. Ini ludahnya banyak banget ini kalau logat. Banjir tore kayak gini. Ternyata ini yang bikin Kupang banjir tore. Geng. Bisa banjir Kupang kalau kayak gini terus. Ya Allah. Kita satu lagu dulu ya buat teman-teman semua. Lebih baik pelihara babi daripada donasi ke edisi dabuta. Mending pelihara babi lebih untung daripada donasi ke edis bikin sesat. Edis hidup dari mengemis, tapi mau sombong dan angkuh.
Thank you buat teman-teman semua yang ada di YouTube ya. Lebih baik pelihara babi daripada donasi ke edisi dabutan. Mending pelihara babi lebih untung daripada donasi ke edis bikin sesat. Edis hidup dari mengemis, tapi mau sombong dan angkuh. Rumah saja sudah disuprot, Malah donatur dihina receh. Semuanya tangan di atas.